Halo brother, bagaimana kabar kalian? Sudah pada mudik apa belum? Semoga sehat-sehat semua keluarga kalian di kampung sana brother. Bagi kalian yang belum bisa pulang kampung tahun ini, salah satunya mungkin faktor ekonomi, jangan merasa sedih. Saya pribadi hanya bisa mengucapkan sabar. Sabar bro, jangan merasa menderita sendiri. Karena banyak dari teman-teman Rebanes juga pasti mengalaminya. Jadi semangat. Hurra! Kali ini khusus buat teman-teman yang tidak bisa pulang kampung, saya akan merangkum film yang berjudul City Under Saga. Pasti seru, jadi langsung saja. Maka dari itu, siapkan kopi, kencangkan kolor kalian, selamat menonton. Awal cerita di tahun 1945, Jepang sedang melakukan sebuah eksperimen untuk membuat manusia menjadi kuat. Eksperimen ini terletak sangat tersembunyi, yaitu di bawah tanah. Jepang ingin menciptakan pasukan super kuat untuk dipersiapkan melawan Perang Dunia II melawan Inggris. Akan tetapi, dari sekian banyak percobaan, tidak ada satupun yang berhasil. Hingga akhirnya ada sebuah bom yang menghancurkan lab tersebut, hingga lab dan para eksperimennya pun terkubur di dalamnya. Setelah beberapa tahun kemudian, setelah Perang Dunia usai, sebuah acara sirkus yang sangat meriah, ada seorang badut, sebut saja Sunny. Dialah tokoh utama, ingin melakukan lemparan pisau ke salah satu penonton di sana, namun rekannya melakukan sebelumnya dan Sunny merasa kecewa karena bakatnya tidak tersalurkan. Lalu setelah acara sirkus selesai, Sunny yang sedang duduk-duduk bersama gurunya, terlihat Sunny yang sedang dimarahi oleh gurunya karena kecerobohan yang tadi Sunny lakukan. Lalu gurunya menyuruhnya lebih baik pulang, namun Sunny tidak mau. Di saat Sunny melamun, tiba-tiba saja Sunny melihat para kakak senior sirkusnya pergi ke suatu tempat, dan Sunny pun mengikuti mereka dari belakang. Tanpa sengaja Sunny terpeleset hingga Sunny ketahuan oleh para seniornya, lalu akhirnya ia pun terpaksa diajak bersama. Hingga tiba di satu tempat yang ternyata tempat itu adalah bekas laborat yang dulu pernah dijadikan tempat eksperimen oleh Jepang menciptakan manusia-manusia monster. Setiba di sana, kawan Sunny menemukan sebuah tabung yang ketika dibuka ternyata sebuah isinya emas, sehingga mereka semua merasa gembira dan berniat mencari lainnya. Akan tetapi ketika menemukan tabung yang kedua, ketika dibuka ternyata isinya adalah sebuah gas beracun, yang dimana gas beracun tersebut langsung saja menyebar meracuni semua kelompok Sunny. Karena tidak ingin mati, para kelompok tersebut pun lari kabur sampai Sunny pun terpleset dan jatuh dalam pembuangan air. Setelah kejadian tersebut, Sunny mulai merasakan efek dari keracunan tersebut, sehingga membuat tubuh Sunny berubah menjadi gendut. Sedangkan teman-teman Sunny yang lainnya juga merasakan efek keracunan yang sama. Di sini Sunny yang tubuhnya berubah menjadi gendut juga merasakan sangat lapar. Hingga tiba di tempat ikan, ia memakan ikan di sana, namun naas karena dikira pencuri, Sunny pun dikejar oleh warga yang ingin menghajarnya. Saat Sunny kabur di jalan raya, tiba-tiba saja Sunny bertemu dengan seorang yang sedang naik mobil. Sebut saja dia, yaitu Angel. Lalu Angel pun berkenalan dengan Sunny dan mengajaknya menumpang di mobilnya. Dan Angel mengantarkan Sunny pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Sunny kembali ke tempat sirkusnya yang merasa sangat lelah. Ia pun memutuskan untuk tidur.
Selama Sani tidur tanpa sepengetahuannya, tubuhnya mulai mencair, mengeluarkan banyak sekali air, dan setelah Sani bangun, ia kaget karena tubuhnya menjadi normal kembali. Namun tidak hanya itu, tiba-tiba saja indranya menjadi meningkat tajam, sehingga nyamuk pun bisa ia lihat dengan jelas, bahkan melompat. Berbeda dengan teman-temannya Sani yang kini menjadi monster, mereka merampok dan melakukan banyak kejahatan. Mereka menjadi buronan kepolisian. Di saat Sani pergi jalan-jalan mencari udara segar, tiba-tiba saja ada perampokan di sebuah bank besar, yang dimana polisi kesulitan ingin menangkap kawanan perampok tersebut karena sedang membawa sandera. Lalu Sani pun juga bertemu kembali dengan Angel. Namun Angel tidak mengenal Sani karena perubahan tubuhnya. Di saat perampok yang berada di dalam mengancam sanderanya, Sani melihatnya dengan jelas. Lalu ia melemparkan sebuah sumpit dari jarak jauh mengenai tangan dari perampok tersebut, sehingga para polisi dapat melumpuhkan para perampok tersebut. Polisi yang tahu dan juga wartawan bahwa yang melakukan adalah Sani, mereka pun memburu Sani untuk mewawancari. Namun Angel segera bergegas membawa Sani pergi. Di tempat lain, teman-teman Sani yang sedang mencari ilmuwan untuk mencari penawar dari tubuhnya. Tanpa disadari, teman-temannya tahu melalui media televisi bahwa Sani normal-normal saja, tidak berdampak keracunan seperti mereka. Waktu lama mereka menemukan keberadaan Sani dan ingin menangkapnya. Namun di saat teman-teman Sani menyerang, mereka merasa heran. Tidak hanya tubuhnya, akan tetapi kecepatan gerakannya pun lebih cepat dari mereka. Karena Sani yang kurang berpengalaman dari teman-temannya, akhirnya Sani pun tertangkap oleh mereka. Namun untung saja di saat Sani tertangkap, ada dua orang detektif, sebut saja yaitu Bambang dan Surti, menolong Sani. Para detektif tersebut bertarung melawan para kawanan penjahat tersebut. Lalu Sani pun yang tidak bisa mengontrol dirinya mengamuk, yang membuat kawan-kawan Sani yang jahat kabur karena Sani menyerang secara membabi buta. Kembali pada Sani yang kini sedang diobati, hingga Sani dirawat oleh pihak medis di kepolisian. Setelah dirawat, dihasilkan bahwa Sani memiliki darah yang dapat menekan efek racun dalam tubuhnya, yang membuat tidak sama dengan seperti teman-teman yang jahat. Di sini Sani pun kini menjadi pahlawan, dimanfaatkan oleh Angel. Popularitasnya kian meningkat. Berbeda dengan teman-teman Sani yang jahat, kini mereka berevolusi lebih buruk lagi, bahkan hampir menyerupai monster. Di sisi lain, Bambang dan Surti sedang membicarakan tentang pernikahan mereka yang akan dilakukan sebentar lagi. Mereka merencanakan untuk melindungi Sani dan segera menangkap dari kawanan monster-monster tersebut. Di sini Bambang dihadapkan oleh monster perempuan. Di saat Bambang melawan monster perempuan, ia menggunakan jurus akupunturnya untuk mengalahkan monster tersebut. Di sisi lain, Sani sedang melawan dari ketua penjahat monster tersebut dengan menggunakan pisau terbangnya. Ia mengadu pisau terbangnya. Akan tetapi Sani kehabisan amunisi. Kini monster tersebut menghisap darah Sani. Kembali kepada Bambang, yang kini Bambang dapat mengalahkan monster tersebut hingga monster perempuan tersebut meninggal.
Ketika darah Sunny dihisap, ternyata tidak ada efek dan monster tersebut mengamuk. Datanglah Surti menolong Sunny untuk melarikan diri, namun Surti bukanlah tandingannya. Di sisi lain Bambang berusaha membantu dan Surti mengingatkannya untuk segera lari, namun Bambang yang egois bersikuku ingin mengalahkan dari ketua monster tersebut. Alhasil, karena si Bambang tidak mau mengikuti saran dari Surti, Surti pun melawan monster dan kewalahan. Surti tidak sanggup lagi dan tetap mengajak untuk Bambang kabur, dan akhirnya Surti pun dikalahkan oleh monster tersebut hingga Surti terluka. Si ketua monster yang tidak mempan dengan jurus akupunturnya si Bambang lalu memutuskannya untuk kabur juga. Berbeda dengan Angel, Angel merasa sedih. Lalu si Bambang dalam perjalanannya tiba-tiba melihat Surti yang tidak baik-baik saja. Alhasil Surti pun meninggal. Bambang merasa kecewa dan juga menyesal karena tidak menuruti perkataan Surti. Di sisi lain, Bambang berusaha menyembuhkan si Sunny dengan akupunturnya, dan juga Bambang mengajari Sunny jurus kungfu untuk bisa mengalahkan dari ketua monster tersebut. Bambang juga melatih indranya agar lebih fokus dan tajam untuk mengontrol emosinya dan juga mengontrol kekuatannya. Di tempat lain, monster-monster mulai menyerang lagi. Angel yang kini murung memikirkan Sunny memutuskan untuk menjadi umpan memancing ketua monster tersebut. Akan tetapi para kepolisian tidak menyadari bahwa ada teman monster yang ada di belakang mereka, lalu menyerang para polisi dan menghabisi mereka semuanya. Di saat Angel ingin bunuh diri, terjun dari gedung, tiba-tiba Sunny datang menolong Angel, dan Angel pun merasa senang karena Sunny kembali hidup dan menolongnya. Tiba si Bambang kini melawan dari teman monster yang lain, namun Bambang kewalahan dan tidak sanggup mengalahkan monster tersebut meskipun dia menggunakan jurus akupunturnya. Alhasil, ia pun meledakkan dirinya bersama monster tersebut. Di sisi lain, Sunny yang sedang kejar-kejaran melawan ketua monster. Sunny sedang bertarung untuk menyelamatkan Angel. Di sini Angel jatuh dari kontainer dan si Sunny menolongnya dengan pisau terbang. Terlihat Sunny dan juga ketua monster tersebut sedang beradu pisau. Namun Sunny memilih menolong orang yang terjebak di dalam mobil. Tiba-tiba Angel menolong Sunny dan Angel pun tertusuk. Lalu Sunny melemparkan sebongkah kaca besar kepada monster tersebut. Dan juga Sunny melemparkan pisau tepat di tulang ekor monster tersebut. Ternyata letak tersebut adalah titik dari kelemahan monster tersebut, dan polisi berhasil menangkapnya. Sunny bersedih, dikira Angel meninggal, dan ternyata Angel masih hidup dan mereka berdua hidup bahagia. Tamat.